Panggilan beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari, lihatlah hari terkelam, hari di mana Kristus mendaki Kalvari sambil meminggul salib. Salib yang merupakan alat penyiksaan terkejam sepanjang sejarah manusia. Sekarang menjadi simbol kehidupan dan pengharapan abadi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, karena Kristus bangkit dan mengalahkan maut. Saat ini kita berkumpul untuk mengenang kembali jalan sengsara yang Yesus tapaki untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara. Yesus berjalan ke Golgota, disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta,
dan ditanam atas namanya. Mentari meleleh, segala menites dari luka, dan leluhur kita Ibrahim berlutut, dua tangan pada Bapa kami yang di surga. Telah terbantai domba paling putih di atas altar paling agung. Bapa kami yang di surga, berilah kami biang lala. Ia melangkah ke Golgota, jantung berwarna paling agung, mengunyah dosa dan dosa. Dikunyahnya dan betapa getirnya. Tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis
dengan rambut pada debu, dan menangis pula segala perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku? Dan tiada kau tangisi dirimu. Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalanan kering, jalanan liang-liang jiwa yang papa, dan pembantaian berlangsung atas taruhan dosa. Akan diminumnya dari tuung kencana, anggur darah lambungnya sendiri. Dan pada tarikan napas terakhir bertuba, Bapa, selesailah, sudah. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kami semua, dan Allah yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kami saat ini boleh menghayati masa Jumat Agung, masa di mana Yesus wafat. Tuhan, bukalah hati kami, dan biarlah Roh-Mu memimpin kami agar kami mengerti langkah-langkah keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kuatkan kami dan pimpinlah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah kisah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung ini kita mempunyai tema, karena salibmu hidupku dibaharui. Karena salibmu hidupku dibaharui. Dan saya akan mengambil ayat emas, yaitu ucapan Yesus sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, yaitu ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan ulang ayat emasnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai. Istilah ini adalah kunci sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Selesai apanya? Yang pertama, selesai bahwa Yesus telah meminum cawan yang tidak bisa berlalu, anggur asam dia minum, sehingga dia katakan sudah selesai. Begitu ia meminum anggur asam, itu berarti dia meminum cawan yang tidak bisa berlalu daripadanya. Dan setelah itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah selesai bahwa Yesus telah melakukan tugas dari Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua, yaitu dengan mati di kayu salib. Sehingga manusia mempunyai kesempatan untuk bertobat, untuk berubah hidupnya, untuk makin diperbaharui. Mengapa saudara-saudara? Karena sebenarnya yang mati di kayu salib, yang harus dihukum di kayu salib adalah kita, manusia berdosa. Karena itulah Yesus mau menyelamatkan kita. Sehingga bukan kita yang mati di kayu salib sebagai orang terkutuk, tetapi Yesus yang mati di kayu salib. Sehingga kita diberi kesempatan untuk memperbaharui hidup kita, menata hidup kita dengan lebih baik dan lebih benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah selesai bahwa Yesus telah menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, kepada semua umat manusia, bahwa yang pertama, tidak semua orang yang disalib itu adalah orang terkutuk.
Pemahaman bahwa yang disalib adalah orang terkutuk pada hari ini dipatahkan oleh Yesus. Tidak semua orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Karena pemahaman pada waktu itu adalah setiap orang yang disalib, mereka adalah orang terkutuk. Dan pada saat Yesus disalib, hampir semua orang memahami dan meyakini bahwa Yesus dikutuk Allah. Dan hanya beberapa orang yang meyakini dan yang percaya bahwa Yesus orang benar. Termasuk orang yang disalib di sebelah Yesus. Sehingga Yesus menganugerahkan Firdaus kepadanya. Jadi dengan wafatnya Yesus, maka tidak semua orang yang tergantung di kayu salib adalah orang terkutuk. Yang kedua, Yesus juga telah menunjukkan bahwa dengan mematahkan salib sebagai tempat orang terkutuk, maka demikian juga dengan yang namanya penjara. Hampir semua orang memahami, yang bersalah yang dipenjara, yang jahat itu dipenjara. Yang dipenjara itulah mereka yang tidak benar, yang jahat, yang bersalah. Ada beberapa dari kita juga memahami seperti itu. Kalau lagi bercanda mengatakan yang bersalah, nggak ada yang salah di sini. Yang salah adalah yang dipenjara. Itu yang salah. Mereka semua yang salah itu ada di penjara. Tidak semua yang dipenjara adalah orang bersalah. Juga pada saat ini di mana wabah virus COVID-19 ada di tengah-tengah kita, hampir semua orang di Indonesia memahami bahwa orang yang terkena COVID-19 itu berarti punya dosa, terkutuk. Beberapa memahami seperti itu. Dan disinilah kita harus mengubah pemahaman kita. Banyak orang yang memahami, itu terkutuk. Sehingga kena virus mematikan. Kasihan. Keluarganya nggak boleh nengok. Kematiannya miris. Ditolak sana sini pemakamannya. Takut nularin. Dan lain sebagainya. Mereka yang terkena virus COVID-19 bukan berarti mereka terkena kutuk. Dan ada banyak lagi yang lain. Tapi paling tidak kita melihat bahwa semua itu membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, membawa perubahan
bagi orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Sebagian besar ketika Yesus mati dan kemudian mereka pulang sambil menangis dan memukul-mukul dirinya. Mereka menyesal dan banyak yang percaya, banyak yang berubah. Saudara-saudara, penjara juga begitu. Ketika kita melihat orang di penjara, maka itu juga membawa perubahan dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup dengan teratur, dengan baik. Walaupun orang yang di penjara itu belum tentu bersalah. Demikian juga dengan virus COVID-19. Meskipun ada sebagian yang memahami bahwa orang yang terkena COVID-19 adalah orang yang mungkin dikutuk oleh Allah, tetapi paling tidak itu membawa perubahan besar bagi dunia ini. Membawa perubahan besar. Semua berubah. Semua dibaharui. Kita berusaha hidup dengan sehat. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Semua berubah. Yang tadinya bisa beribadah bersama-sama, kumpul rame-rame di gereja, sekarang bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Biasanya kebaktiannya juga jarang bersama-sama. Yang satu kebaktiannya pagi, yang lain kebaktiannya siang, anak-anak kebaktian sore. Biasanya juga begitu. Duduk di gereja juga terkadang tidak berdekatan. Yang satu di sini, yang satu di sono. Sekarang semua harus berubah. Harus bersama-sama di rumah. Tidak bisa tidak. Bukankah semuanya itu membawa perubahan? Padahal awalnya kita mengira bahwa ia kena tulah, bahwa yang disalib itu dikutuk Allah. Ternyata dia melakukannya untuk menyelamatkan kita semua. Akhirnya kita menyadari, kita menyesali, dan kita berubah. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Demikian juga dengan situasi COVID-19. Mengubah segalanya. Mengubah pola hidup kita. Rencana program pun semua berubah. Mulai dari peribadahan, pertemuan-pertemuan publik, tempat umum, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, itulah seperti tema kita saat ini. Oleh salibmu, hidupku dibaharui, hidupku dirubah, hidupku ditata kembali. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah COVID-19.
Ada banyak orang-orang di garda depan yang dengan setia dan rendah hati, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan ada yang terkena sampai meninggal dunia. Itu semua untuk kita semua, supaya kita berubah, supaya hidup kita dibaharui, supaya kita diselamatkan, sehingga jangan lagi memahami bahwa orang yang terkena adalah dikutuk Allah, bahwa yang disalibkan adalah yang dikutuk Allah. Semua pemahaman itu harus kita rubah. Semuanya itu untuk menyelamatkan kita, agar hidup kita dibaharui oleh kasih-Nya. Itulah makna Jumat Agung pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cercah, dipaku di salib. Wajar salibnya, wajar kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Wajar salibnya, wajar kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Wajar salibnya, wajar kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh menghayati peristiwa kematian Yesus Kristus sebagai suatu peristiwa yang agung, sehingga kami menamakan Jumat Agung. Tuhan, Engkau membuka dan mencelikkan kami, sehingga melalui tema hari ini mengubah pemahaman kami. Tidak selalu orang yang tergantung di kayu salib adalah orang terkutuk. Walaupun ada beberapa yang memang terkutuk, tetapi tidak selalu. Dan peristiwa Jumat Agung ini menyatakan kepada kita, di mana Yesus mati di atas kayu salib, yang bukan orang terkutuk, tetapi ia mati sebagai orang terkutuk, dan itu dilakukannya untuk menyelamatkan kami semua. Sehingga pemahaman kami pun dibaharui ketika kami melihat salib. Demikian juga ketika kami melihat penjara, pemahaman kami pun juga dibaharui. Tidak selalu orang yang dipenjara itu melakukan kejahatan. Mungkin saja dia dianggap bersalah, dituduh melakukan kejahatan. Atau mungkin ada orang-orang tertentu sebagai pengganti untuk melindungi orang-orang terkasihnya. Yang pasti tidak selalu bahwa orang yang dipenjara adalah orang-orang yang benar-benar melakukan kesalahan. Oh Tuhan, demikian juga ketika kami berada di sekitar dan di tengah-tengah wabah COVID-19. Ada sebagian kami yang memahami bahwa orang yang terkena COVID-19 adalah orang yang terkutuk. Dan pada saat ini kami juga diingatkan bahwa tidak selalu, tidak semua. Ada yang memang melakukan kesalahan karena tidak mau dinasehati, tidak mau tinggal di rumah, dengan sengaja melakukan sesuatu
sehingga mengakibatkan penyebaran virus dan akhirnya mengenai pada dirinya sendiri. Tetapi ada juga mereka-mereka yang terkena bukan karena disengaja, tetapi karena sebuah pelayanan untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena virus COVID-19, untuk menyelamatkan banyak orang, sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Banyak para medis, bahkan orang-orang di garda terdepan yang siap untuk melayani dengan suatu langkah iman bisa mereka selamat atau bisa mereka terinfeksi. Namun semuanya itu adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Sehingga pemahaman kami pun harus dirubah dan dibaharui. Tidak selalu negatif, sebab di dalamnya ada juga yang positif. Oh Tuhan, biarlah ke depan kami juga selalu berpikir positif. Oleh karena salib-Mu, hidup kami menjadi makin dibaharui. Kami tidak lagi cenderung melihat yang negatif, tetapi kami berupaya untuk melihat yang positif. Karena Yesus telah menunjukkan kepada kami hal yang positif. Dan yang positif itu sungguh menyelamatkan dan memberi kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah. Biarlah mereka boleh merasakan kebersamaan, menghayati kekuatan di tengah-tengah ketidakpastian dan ancaman penularan virus COVID-19. Disitulah ada kekuatan di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, di dalam keluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, lepas keluarga, sehingga mereka pun dapat menghayati masa-masa Jumat Agung ini, di mana karya Allah yang telah dinyatakan untuk menyelamatkan manusia di dalam Kristus yang wafat. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah mereka tetap diberi kekuatan, mereka diberi hikmat, supaya mereka terus menjaga kesehatannya, berupaya untuk tetap kuat, bertahan meskipun lemah, sehingga mereka dapat merasakan bahwa kasih Allah begitu memberi kekuatan dan selalu menyertai, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah Tuhan menjamahnya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Biarlah mereka juga diberi kekuatan untuk terus bertahan, bahkan meningkatkan ketahanan tubuhnya untuk makin kuat, sehingga mereka dapat terus bertahan dan melewati masa-masa ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis yang berada di garda depan. Tuhan, kiranya beri kekuatan, Tuhan sertai pelayanan mereka menyelamatkan banyak orang. Karena itu Tuhan,
biarlah Tuhan terus membungkus saudara-saudara kami ini, para medis di garda depan dengan cinta kasih Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia yang terus berupaya untuk mencari solusi, meskipun sulit, tetapi terus mencari solusi agar masyarakat Indonesia boleh diselamatkan. Bahkan tidak hanya itu, ada edukasi, ada pembelajaran di tengah-tengah aturan-aturan yang dikeluarkan berkenaan dengan COVID-19. Tuhan, Engkau memberi pemerintah yang bijaksana, tidak memaksa, tidak dengan tangan besi, tetapi semua peraturan dikeluarkan dengan ada edukasi, ada pembelajaran di dalamnya, supaya kami semua sebagai rakyat Indonesia sadar mana yang benar, mana yang baik, mana yang adalah kebajikan, dan mana yang harus dihindari. Tuhan, terima kasih Engkau sertai pemerintahan kami terus dalam melangkah bagi Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami. Biarlah terus kami boleh melangkah di dalam menghayati dan memasuki masa-masa selanjutnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah harapan-harapan kami yang kami boleh naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama ibadah dilakukan secara daring, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur secara langsung disampaikan ke kantor gereja setiap jam kerja, atau Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570005222642
atau melalui rekening Bank BCA dengan nomor 16630040020. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas pengorbanan Yesus dengan memberikan persembahan sambil mengingat firman-Nya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Mazmur 92 ayat 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu yang terus Tuhan berikan dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan ketika saat ini kami boleh menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami boleh senantiasa mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Melalui ibadah kami boleh senantiasa melihat kasih setia-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Saat ini Tuhan, ketika kami mensyukuri akan pengorbanan-Mu melalui ibadah Jumat Agung ini, kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami yang boleh kami tandai dengan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan kami ini Tuhan, dan persembahan kami boleh menjadikan kemuliaan nama-Mu Tuhan, khususnya di gereja-Mu GKI Pacu Gunung tempat ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Peristiwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah suatu kekalahan, karena pada akhirnya Yesus bangkit. Kematian juga bukan sesuatu yang harus ditakuti. Melalui kematian Yesus, hidup kita dibaharui dan dipersiapkan untuk memasuki realitas baru yang melampaui ruang dan waktu, sehingga kita dapat bersukacita melakukan perjalanan menuju kekekalan. Pada salib Kau
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Hati yang terarah pada Tuhan, barulah hidup kami. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.